Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi ya di channel saya Kal Haikal. Nah, pada video kali ini saya akan memberi materi pelajaran seni budaya. Nah, materi apa? Nah, sebelumnya kan ada gambar poster. Sekarang kita menggambar komik. Wah, siapa nih yang suka gambar komik? Nah, ayo simak terus video ini. Nanti ada pengertian komik, cara menggambar komik, dan jenis-jenis komik. Simak terus ya video ini. Yuhu. Ya, bertemu lagi di video saya kali ini di channel Kal Haikal. Nah, pada video kali ini saya akan memberi materi pelajaran seni budaya dengan bab menggambar komik. Nah, langsung saja. Wah, apa itu komik? Kita buka ya. Menurut KBBI, komik adalah cerita bergambar di majalah, surat kabar, atau berbentuk buku yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Komik adalah cerita yang bertekanan pada gerak dan tindakan yang ditampilkan lewat urutan gambar yang dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Komik termasuk dalam karya seni karena membutuhkan keterampilan dalam menggambar dan menyusunnya sehingga bermakna. Kita lihat ya peta materinya. Nah, di peta materi kali ini ada pengertian komik menurut para ahli, sejarah perkembangan komik, fungsi komik, ciri-ciri komik, jenis komik berdasarkan jenis penampilan, struktur komik, teknik menggambar komik, dan terakhir ada contoh gambar komik. Kita buka saja pertama slide pengertian komik menurut para ahli. Nah, pertama, menurut Franz Steinmeier, komik adalah suatu cerita yang bertekanan pada gerak dan tindakan yang ditampilkan lewat urutan gambar yang dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Menurut Scott McCall, komik adalah kumpulan gambar yang berfungsi untuk menyampaikan informasi atau menghasilkan respon estetik bagi yang melihatnya. Seluruh teks cerita dalam komik tersusun secara rapi dan saling berhubungan antara gambar dengan kata-kata. Terakhir, menurut Harlock, komik merupakan sebuah media yang dapat memberikan model yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan mengembangkan kepribadian anak. Komik juga dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi, sarana untuk penyampaian cerita dan pesan. Kembali lagi ke peta materi. Ada sejarah perkembangan komik. Perkembangan komik bermula dari peradaban kuno di kehidupan guna yang ditemukan para peneliti. Nah, komik itu dari peradaban kuno yang ada di gua ya. Awalnya dulu nih sejarahnya, yang akhirnya berkembang di daerah Eropa, dan komik yang berjudul The Yellow Kid diperkirakan sebagai titik awal perkembangan komik di dunia. Sejarah komik bermula di daerah barat. Pada mulanya komik hanya disiarkan di akbar-akbar harian dengan gaya lukisan kartun di mana ia mengandung unsur humor harian dengan gaya lukisan kartun di mana masuk unsur humor dan juga kritikan. Komik yang berasal daripada perkataan komik dalam bahasa Inggris itu sendiri bermaksud bersifat lucu. Kembali lagi ke peta materi. Selanjutnya ada fungsi komik. Fungsi komik di sini ada 4. Pertama, fungsi dari komik dapat dilihat di bawah ini. Ada 3 ya. Sebagai sarana memberi informasi dan edukasi, tentu ya, memberi yang dapat menghibur bagi pembaca. Terakhir, melakukan pengungkapan ekspresi atau pesan penulisan kepada khalayak ramai. Udah bisa dipahami ya, fungsi komik ini ada 3. Kita bisa lihat dan kita bisa pahami. Lanjut lagi, ada ciri-ciri komik. Ciri-ciri komik adalah
Pertama, berfungsi untuk penyampaian cerita yang mengandung pesan dan informasi dengan menggunakan teks dan gambar. Kedua, gambar dan teksnya proporsional sehingga membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan secara langsung ke dalam cerita. Ketiga, menggunakan bahasa percakapan sehari-hari yang mudah dipahami. Keempat, umumnya isi cerita komik bertema kepahlawanan yang bermuat pembacanya mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Kelima, penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Keenam, terdapat humor yang disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan umumnya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Terakhir, teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Ya, di sini udah bisa dipahami ya ciri-ciri komik yang saya sebutkan tadi, dan kita bisa lihat, bisa baca ini. Lanjut lagi. Selanjutnya, setelah ciri-ciri komik, kita akan membuka slide jenis komik berdasarkan jenis penampilan. Di sini ada 7 jenis komik dan penampilannya. Kita buka ya. Pertama ada komik edukasi. Nah, komik edukasi memiliki 2 fungsi. Pertama adalah fungsi hiburan, kedua dapat dimanfaatkan baik langsung maupun tidak langsung untuk tujuan edukatif. Hal ini karena kedudukan komik yang semakin berkembang ke arah yang baik, karena masyarakat sudah menyadari nilai komersial dan nilai edukatif yang biasa dibawanya. Ya, ini contoh dari komik edukasi. Nah, ini dia. Lanjut lagi, kedua ada komik potongan. Komik potongan adalah penggalan-penggalan gambar yang digabungkan menjadi satu bagian atau sebuah alur cerita pendek, cerpen. Tetapi isi dari ceritanya tidak harus selesai di situ, bahkan ceritanya bisa dibuat bersambung dan dibuat sambungan ceritanya lagi. Komik ini ya biasanya terdiri dari 3 sampai 6 panel, bahkan lebih. Kita bisa lihat contoh komik potongan ini. Wah, ini komik potongan. Contoh komik potongan. Ketiga ada komik tahunan. Apa itu komik tahunan? Komik ini biasanya terbit setiap 1 bulan sekali, bahkan bisa juga 1 tahun sekali. Penerbit biasanya akan menerbitkan buku-buku komik, baik itu cerita putus maupun serial putus. Kita bisa lihat. Nah, ini adalah contoh komik tahunan. Bisa lihat ya. Lanjut lagi. Keempat ada komik online. Selain media cetak, ada pun media online. Dengan adanya media internet, jangkauan pembacanya bisa lebih luas daripada media cetak. Komik online lebih menguntungkan daripada komik media cetak karena dengan biaya yang sangat relatif lebih murah, kita bisa menyebarluaskan komik yang bisa dibaca siapa saja. Nah, ini kita bisa juga ya bikin komik online. Ini adalah contohnya. Wah, ini dia contoh komik online. Dan kelima ada komik wayang. Komik wayang berarti komik yang bercerita tentang cerita wayang, yaitu Mahabharata yang menceritakan perang besar antara Kurawa dan Pandawa, maupun cerita Ramayana yang bercerita tentang penculikan Dewi Sinta. Komik jenis ini di Indonesia muncul di tahun 60-70-an. Wah, udah sangat lama ini. Kita bisa lihat ya contohnya. Wah, ini contoh komik wayang. Lanjut lagi, keenam ada komik iklan. Komik juga mampu menumbuhkan imajinasi yang selaras dengan dunia anak, sehingga muncul pula komik yang dipakai untuk keperluan promosi sebuah produk. Visualisasi komik promosi ini biasanya menggunakan figur superhero. Nah, bagaimana ya contohnya? Nah, ini dia contoh komik iklan. Nih ada gambar superhero lagi pegang minuman. Wah, minuman rasa ini. Kita lanjut lagi, yang terakhir ada komik silat. Komik silat sangatlah populer karena tema-tema silat yang didominasi oleh adegan
laga atau pertarungan sampai saat ini masih menjadi idola. Misalkan Jepang dengan ninja dan samurainya, atau Cina dengan kungfunya, sebut saja Naruto. Nah ini contoh komiknya. Nah ini contoh komik Naruto. Siapa yang suka Naruto? Wah. Nah ini jenis-jenis komik berdasarkan sebenarnya sudah kita ulas ya tadi. Sudah paham ya sampai sini? Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Ada struktur komik. Komik adalah produk multidisiplin yang setidaknya melibatkan sastra dan seni rupa. Maka dari itu, sebagai pertanggungjawaban wujud formal struktur komik juga terbagi menjadi dua, yaitu pertama nih kita bisa lihat unsur visual komik, kedua unsur cerita. Apa itu unsur visual komik? Kita lihat ya. Nah, ini dia unsur visual komik. Pertama, ilustrasi. Komik adalah deretan gambar yang terangkai membentuk suatu alur peristiwa atau cerita. Masing-masing gambar atau secara berantai gambar-gambar tersebut membentuk suatu ilustrasi yang dapat menggambarkan suatu peristiwa atau cerita. Kedua ada layout. Layout atau tata letak adalah bagaimana pengaturan panel antar gambar yang disusun, bagaimana panel antar gambar saling berhubungan, pengaturan besar kecilnya panel yang memuat ilustrasi. Ketiga ada sudut pandang kamera, angle. Wah, kamera yang berbeda dari setiap gambar komik akan memberikan dampak yang berbeda pula. Biasanya sudut pandang kamera dimainkan untuk mendapatkan efek dramatis tertentu. Lanjut lagi, ada masih ini unsur visual komik, ada unsur psikologi. Secara setiap tokoh, jalan cerita, dan pembentukan suasana yang ada di komik akan memberikan dampak psikologi yang berbeda. Komik seperti budaya populer lainnya banyak memainkan psikologi kita melalui gambar. Gambar dibuat meliuk-meliuk untuk membuat kita tertawa. Di sisi lain, gambar akan dibuat lebih gelap dan tegas untuk memberikan efek dramatis. Terakhir ada unsur bunyi. Komik menghadirkan, wah penasaran kan apa itu kok? Kan komik kan dibaca, ada unsur bunyi. Kita perhatikan aja nih pengertiannya. Komik menghadirkan teks dengan tipografi dan typeface sedemikian rupa mampu menghadirkan unsur bunyi meskipun tidak ada media suara asli. Nah ini diberikan efek seperti efek suara bang, gebrak, wush. Nah, ini udah paham ya sampai sini unsur visual komik. Kedua ada unsur cerita. Nah, di sini unsur cerita ada tema, merupakan inti pokok gagasan dari keseluruhan pesan atau cerita. Kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku cerita dengan sifat dan peranannya masing-masing seperti tokoh utama atau tokoh antagonis yang memiliki konflik dengan protagonis. Alur atau plot, bagaimana rangkaian peristiwa yang terjadi saling berhubungan. Misalnya plot dimulai dengan pengenalan cerita, kemudian muncul awal konflik, jadi konflik hingga konflik terus memanas dan menjadi klimaks dan diakhiri oleh penyelesaian konflik atau ending. Lagi ada latar. Latar adalah tempat, waktu dan lingkungan serta keadaan sosial dan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam komik. Terakhir ada sudut pandang. Cara menyampaikan cerita seperti sudut pandang pertama aku dan sudut pandang ketiga dia dan mereka. Nah, setelah kita tadi mengulik tentang struktur komik, kita lanjut lagi. Ada teknik menggambar komik. Nah, dari sekian tadi pembahasan, kita akan belajar tentang teknik menggambar komik. Pertama, menggambar komik membutuhkan kepiawaian. Dari beberapa teknik menggambar, ketangkasan teknik menggambar tersebut antara lain menggambar model dan menggambar suasana. Gambar model digunakan untuk menggambar tokoh yang ada di dalam komik dengan detail. Sementara gambar suasana digunakan untuk membangun suasana dalam cerita komik. Nah, ini ada langkah-langkah menggambar komik.
Nah, ini dia. Pertama, siapkan alat bahan dulu, tentukan tema, tentukan isi atau jalan ceritanya, kembangan karakter, tokoh-tokoh, baik secara teks maupun gambar, siapkan latar belakang cerita dengan berbagai sampel visual, dan ada buat alur cerita jika diperlukan, siapkan naskah berupa storyboard visual, dan terakhir mulai garap komik adegan demi adegan sesuai dengan storyboard dan semua hal yang telah dipersiapkan. Semangat. Nah, ini kita bisa berkreasi dari menggambar komik ini, bisa tentukan tema apa, misalkan suka misalnya tentang tema kartun, tema tentang ajakan sholat, ajakan berbuat baik, atau dilarang merokok, atau semangat belajar, dan lain-lain. Nah, kembali lagi. Nah, di sini ada terakhir ada contoh gambar komik. Wah, ini dia contoh gambar komik. Nih, kita bisa perhatikan sama-sama ya. Ini contoh gambar komik. Kalian bisa bikin juga nih. Saya komik edukasi atau komik apa? Kalian kembangin. Misalnya kalian lihat orang, wah, ada yang buang sampah sembarangan. Nah, kalian bikin komik tuh tentang dilarang buang sampah. Kan bisa itu dibuat komik juga. Ya, terima kasih sudah menonton video materi seni budaya menggambar komik ini, dan terus semangat belajar dan berkarya ya. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuh.